Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bu Widya and it's time to Mathematics Class. Kali ini kita akan membahas latihan soal persiapan PAS genap untuk pelajaran matematika kelas 7. Oke, videonya akan saya bagi menjadi dua ya. Di part 1 ini, materi yang akan kita bahas adalah perbandingan dan aritmatika sosial. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Sebuah konveksi jahit mendapat pesanan menjahit kaos untuk keperluan seragam sekolah. Konveksi tersebut mampu menjahit 60 potong baju dalam 3 hari. Jika sekolah memberi waktu 2 minggu, maka banyak kaos yang dihasilkan konveksi adalah titik-titik baju. Oke, dari soalnya kita bisa tahu bahwa ini adalah soal perbandingan senilai. Untuk mengerjakannya, paling mudah kita membuat tabel dulu. Tabelnya ini berisi hari dan banyak baju. Oke, harinya yang diketahui pertama, ketika 3 hari dia akan menghasilkan 60 potong baju. Nah, yang ditanyakan adalah ketika dia 2 minggu. Di sini, karena yang diketahui hari, berarti minggu ini harus dijadikan hari terlebih dahulu. Jadi 2 minggu itu sama dengan berapa hari? Jawabannya adalah 14 hari. Jadi ini yang kita pakai, bukan 2 tapi 14. Nah, kalau 14 berapa? Gitu. Terus baru kita hitung. Kalau dia senilai, tidak ada yang perlu dirubah dari kotak ini ya. Kotak ini nggak perlu ada yang dirubah. Ini langsung 3/14 sama dengan 60 per. Nah, ini kan tidak diketahui. Berarti kita ganti A. Boleh kita ganti X. Kita boleh ganti variabel apapun. Setelah itu kita kali silang. Jadi 3 dikalikan dengan A. Jadi kan 3 kali A sama dengan 60 kali 14. Nah, di sini jangan langsung dikalikan ya. Kenapa? Karena kemungkinan ada yang bisa disederhanakan gitu. Jadi A sama dengan, kalau 3 kali A kita pindah menjadi pembagian kan ya. Nah, bagi 3 gini. Nah, di sini kita bisa lihat ya kalau ada yang bisa disederhanakan. 60 bisa dibagi dengan 3. 60 bisa dibagi dengan 3. Hasilnya kan 20 gitu. Di sini 1. Berarti tinggal 20 kali 14. Hasilnya 280. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua ini kita baca dulu ya. Jarak antara dua kota adalah 25 km. Jarak kedua kota tersebut di peta dengan skala 1/200.000 adalah, nah ini tentang skala, itu masih di perbandingan juga ya. Baik, yang pertama kita bisa lihat dulu di jawabannya semuanya dalam bentuk sentimeter gitu kan ya. Padahal yang diketahui ini dalam bentuk kilometer, jadi harus kita ubah dulu satuannya. 25 km sama dengan berapa sentimeter gitu kan ya. Dia turun 5 langkah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini sentimeter. Baru kita hitung dulu gitu ya. Skala 1/, itu kan kayak sama dengan 1/, gitu ya. Rumusnya apa sih? Skala sama dengan jarak di peta dibagi jarak sebenarnya gitu kan ya. Berarti 1/200.000 sama dengan jarak pada peta yang masih ditanyakan. Kita tulis B gitu mungkin ya. Dibagi 2.500.000. Nah,
Terus kita tahu kalau misalkan dia pembagian ketika dipindah ruas menjadi perkalian. Jadi B sama dengan 1/200.000 kali 2.500.000. B sama dengan ini nolnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Tinggal 25 dibagi 2. Hasilnya 12,5. Nah, jawabannya yang B. Nih. Lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 3, Tasya pergi ke lapangan dekat rumahnya untuk berolahraga. Dengan kecepatan tetap, Tasya berlari keliling lapangan sebanyak 8 kali putaran dengan waktu 28 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Tasya untuk berlari 6 kali putaran gitu. Ini masih tentang perbandingan senilai juga. Seperti tadi kita bikin tabel dulu. Ini putaran dan waktu gitu kan ya. Oke. Putarannya yang diketahui kalau 8 kali putaran waktunya 28 menit. Nah, yang ditanyakan kalau 6 kali putaran berapa gitu kan ya. Jadi langsung 8/6 sama dengan 28 per X. Jadi 8X sama dengan 6 kali 28. X-nya berapa? Berarti 6 kali 28 dibagi 8. Gini kan ya? Oke, ini ada yang bisa kita sederhanakan. Misalkan 6 sama 8 kita bagi 2. Jadi di sini jadi 3, di sini 4 gitu kan ya? Terus 28 sama 4 ini bisa disederhanakan. Di sini 1, di sini 7. Berarti tinggal 3 kali 7. Hasilnya adalah 21. Jadi jawabannya yang B, 21 menit. Selanjutnya, Ani akan mengendarai mobil menuju kota A. Mobil Ani memerlukan 15 liter bensin untuk menempuh jarak 240 km. Jika jarak yang harus ditempuh Ani adalah 560 km, maka banyak bensin yang dibutuhkan mobil Ani adalah, ini juga tentang perbandingan senilai. Sebenarnya apa sih yang bikin dia itu senilai sama berbalik nilai? Cirinya apa gitu kan ya? Cirinya adalah kalau senilai itu, misalkan yang ini ya, ini kan hubungannya jarak dengan bensin. Semakin banyak jaraknya atau semakin jauh jaraknya, berarti bensinnya juga yang dibutuhkan semakin banyak. Nah, kalau sama-sama semakin naik atau sama-sama semakin turun, berarti dia senilai gitu. Kalau misalkan yang satu naik tapi yang satu turun, berarti dia berbalik nilai. Contohnya adalah ketika kita mengecat rumah misalkan ya. Kalau dikerjakan satu orang kan pasti lama. Nah, kalau dikerjakan banyak orang, berarti kan waktunya akan semakin sedikit. Nah, itu termasuk perbandingan berbalik nilai begitu. Oke, kembali lagi ke soal nomor 4 ini. Yang diketahui kalau jaraknya 240 km, bensinnya 15 liter gitu kan ya. Nah, yang ditanyakan adalah 560 km itu bensinnya berapa? Oke, sama seperti tadi, berarti 240 dibagi 560 sama dengan 15 per B gitu, misalkan bensin gitu kan ya. Berarti kan 240B sama dengan 15 kali 560. B-nya berapa? Berarti 15 dikali 560 dibagi 240. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan. Ini disederhanakan dulu gitu ya. Terus habis itu dilihat lagi mana yang bisa disederhanakan. Misalkan ini 24 saya bagi sama-sama saya bagi 3. Berarti di sini 5, di sini 8 gitu kan ya. Nah,
8 ini dibagi hasilnya 7 gitu kan ya, sama-sama dibagi 8. 5, 6 dibagi 8 hasilnya 7. Jadi kan tinggal 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi banyak bensin yang dibutuhkan adalah 35 liter. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Sebuah kolam akan dikuras. Air yang di dalam kolam mula-mula adalah 10.000 liter. Dalam waktu 5 menit, air di kolam bersisa 5.000 liter. Debit air yang dipakai adalah, nah ini satuannya meter kubik per menit gitu ya. Sekarang yang harus kita cari pertama adalah air yang keluar, bukan air yang sisa. Kan yang diketahui di sini kan sisanya saja ya. Nah, kita cari dulu air yang keluar dari kolam. Berarti kan 10.000 dikurangi 5.000. Jawabannya 5.000. Nah, tapi ini satuannya dalam bentuk liter, padahal yang ditanyakan dalam bentuk meter kubik. Jadi kita cari dulu ya, kita ubah dulu satuannya. 5.000 liter itu sama dengan 5.000 desimeter kubik. Nah, dari desimeter ke meter itu kan naik 1. Tapi karena ini pangkat 3, berarti ya langsung hilang 3 0. Jadinya 5 meter kubik gitu. Terus, Bu, rumusnya debit itu apa sih? Nah, rumusnya debit itu adalah volume dibagi waktu. Waktu di sini kan dalam bentuk menit. Nah, yang ditanyakan juga dalam bentuk menit, jadi tidak perlu dirubah. Jadinya volumenya ini 5 per waktunya ini 5. Hasilnya 1. Berarti jawabannya yang A. Kalau misalkan kalian lupa gitu ya sama rumusnya apa, kalian lihat saja satuannya apa. Kalau satuannya meter kubik per menit, berarti kan ini volume per waktu gitu. Soal yang ke-6, Bondan adalah seorang penjual mobil bekas. Ia akan membeli sebuah mobil sedan dengan harga 80 juta. Setelah direparasi, Bondan menjual mobil tersebut dengan harga 120 juta. Jika dia menghasilkan uang sebanyak 15 juta untuk melakukan reparasi mobil, maka dalam keadaan ini Bondan memperoleh, nah di sini kita tulis dulu harga jualnya ya. Harga jual mobilnya adalah 120 juta. Nah, untuk modalnya berapa? Modal Bondan ini tidak hanya harga awal ya kan? Tapi ada uang reparasi juga. Berarti 80 juta ditambah dengan 15 juta. Maka hasilnya adalah 95 juta. Oke. Untuk modalnya 95 juta, dia jual dengan harga 120 juta. Kira-kira untung apa rugi? Jawabannya adalah untung. Nah, untungnya berapa nih? Kita hitung ya. Selisih dari mereka. $120 juta dikurangi 95 juta. Berarti untungnya 25 juta. Gitu. Lanjut, soal ke-7. Rino menabung pada bank BNI
sebesar 800.000. Setelah 9 bulan, uangnya menjadi 920.000. Besar persentase bunga tahun adalah, nah kita cari persentase bunga per tahunnya berapa gitu kan. Kita tulis dulu berapa bunganya dia, kita cari dulu. Besar bunga itu kan selisih uang awal dengan uang akhir gitu kan ya. Berarti 920.000 dikurangi 800.000 sama dengan 120.000. Ini besar bunganya. Sekarang kita ingat-ingat lagi rumusnya bunga ini gimana? Kan bunga sama dengan N per 12 dikali B per 100 kali uang awal. Apa itu N? N ini kan lamanya dia menabung ya. Per 12, kenapa kok 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Terus B-nya ini bunganya dia. Nah, sekarang kita coba masukkan ya. Kita masukkan hal-hal yang perlu diketahui ke dalam rumusnya. Misalkan bunga ini berarti bunganya berapa? 120.000. Lama menabungnya berapa? 9 bulan. Bunganya berapa? Itu yang masih kita cari. Uang awalnya berapa? 800.000. Gini. Oke. Terus ini ada yang bisa kita sederhanakan ya. 9 sama 12 sama-sama bisa dibagi 4. Jadinya, sama-sama bisa dibagi 3. Hasilnya 3 per 4. Nah, 4 ini bisa dibagi 8. Gitu kan ya? Oke. Jadinya di sini nolnya juga bisa dicoret. Di sini 2. Berarti kan tinggal 3 kali 2.000 B. Gini ya, sama dengan 120.000. Berarti kan ini 6.000 B sama dengan 120.000. Oke, ini bisa kita pindah jadi 120.000 dibagi 6.000. Jawabannya adalah 20. Jadi bunganya adalah 20%. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya nomor 8. Harga sebuah sepatu setelah mendapatkan diskon 15% adalah 170.000. Berapakah harga sepatu tersebut sebelum mendapatkan diskon? Jadi yang kita cari adalah harga awalnya. Nah, di sini kalau mencari harga awal tuh berarti kita balik kan ya. Kalau biasanya kan kita nyari harga akhir, diketahui harga awal. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah harga awalnya, berarti kita balik. 100 per 100 karena diskon kan potongan harga, berarti kita kurangi 15 kali harga akhirnya. Harga akhirnya berapa? 170.000 gitu. Bu, ini kok dikurangi, boleh nggak aku tambah? Itu tergantung kasusnya apa. Jadi kalau misalkan dia untung, kalau untung kan berarti ditambah. Rugi berarti dikurangi. Kayak gitu aja ya. Oke. Di sini berarti 100 per 85 kali 170.000. Nah, di sini bisa disederhanakan menjadi 2000 gitu kan ya. Berarti 2000 dikali 100 jadinya 200.000. Nah, berarti harga awalnya adalah 200.000 rupiah. Soal ke-9, seorang pedagang madu asal Kota Batu menerima sebuah pesanan madu sebanyak 90 kg. Madu yang dikemas dengan menggunakan botol kaca dengan ukuran neto per botol adalah 450 gram. Kemudian, pesanan tersebut akan dikirimkan menggunakan jasa pengiriman barang. Jika tara dari madu tersebut adalah 25% dari neto,
Maka berat total pengiriman madu tersebut adalah, nah di sini ada beberapa yang diketahui yang kita garis bawahi ya. Oke. Pertama, kita harus tahu dulu berapa banyaknya kemasan ini, ada berapa botol gitu kan ya. Cuma di sini kan satuannya beda ya. Nah, ini harus kita samakan dulu. 90 kilogram itu sama dengan berapa gram? Kalau dari kilo ke gram ini kan turunnya berarti 3 ya. Berarti 90.000 gram gini. Baru kita cari banyaknya kemasan. Nah, jadi kan 90.000 dibagi 450. Ada berapa kemasan? Ada 200 kemasan. Oke, sekarang kita cari dulu taranya. Tara untuk satu kemasan. Kalau tara biasanya kan dikalikan dengan bruto. Tapi di sini diketahuinya 25% dari neto. Berarti kita carinya pakai neto. 25 per 100 dikali netonya berapa? 450. Oke, ini bisa disederhanakan menjadi 1/4. 1/4 kali 450 itu hasilnya adalah 112,5 gram. Terus kita cari brutonya berarti berapa untuk satu botol. Berarti kan 450 ditambah 112,5. Hasilnya adalah 562,5 gram. Itu untuk satu botol. Nah, yang di sini kan yang diminta berat total. Berarti bruto dari 200 botol. Jadi 562,5 dikali 200. Hasilnya adalah ini 112.500 gram. Oke kan 112.500 gram gitu ya. Dan 112.500 gram. Nah, ini kita bisa ubah menjadi 112,5 kilogram. Tergantung satuan yang diminta nanti gitu ya. Kalau satuannya gram ya berarti kita berhenti di gram. Kalau satuannya kilo kita lanjutkan, kita ubah satuannya gitu. Lanjut untuk soal terakhir di video ini. Ini soal nomor 10 dan dia perhitungannya cukup banyak. Nah, ini bisa kita baca ya. Ada 3 toko plastik yang menjual jenis kemasan plastik yang sama. Daftar dan diskon dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini bisa kalian perhatikan dulu. Terus, pernyataan berikut ini manakah yang tepat berdasarkan data tabel di atas? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 pernyataan yang berbeda. Yang pertama, toko berkah merupakan toko termurah. Terus ada juga harga beli mangkok plastik termurah ada di toko berkah. Yang ketiga, toko cahaya merupakan toko termurah untuk mendapatkan ini gitu kan. Yang keempat, selisih harga mangkok plastik di toko Asia dan toko berkah adalah 1.000. Nah, kita dalam menentukan ini benar atau salah, kita harus cari tahu dulu harganya. Di sini kan yang diketahui hanya harga yang harga awalnya, belum terkena diskon. Berarti kita harus cari dulu harga diskonnya, gitu ya. Oke, sekarang kita cari. Untuk yang pertama ini, yang pertama itu kan 5% dari 20.000.
Kita hitung dulu. Jadi besar diskonnya berapa? Jadi 5/100 dikali 20.000. Ini kalau kita hitung begini, ini begini, berarti 5 kali 200 ketemunya 1.000, ya kan? Diskonnya 1.000, berarti harga akhirnya berapa? 20.000 dikurangi 1.000. Hasilnya adalah 19.000. Berarti ini harganya adalah 19.000. Nah, untuk yang lainnya kalian coba sendiri ya. Bagaimana caranya? Tapi ini aku langsung kasih harga setelah diskon. Ini 19.600. Ini 23.750. 22.500. Nah, kalau sudah ketemu semua seperti ini, baru kita bisa menentukan pernyataan mana yang benar gitu ya. Oke, kita coba cek kebenaran dari pernyataan pertama gitu ya. Kita buat tabel biar lebih mudah menghitungnya. Ini toko Asia, ini toko Berkah, ini toko Cahaya. Nah, tadi kan untuk membeli 10 mangkok plastik gitu kan ya. Berarti kan 19.000 dikali 10. Ketemunya adalah 190.000. Terus 18.000 kali 10. Berarti 180.000. Sama ini juga dikali 10. Nah, terus membeli, maaf, ini salah. Yang ini berarti 196.000 gitu ya. Terus membeli 20 botol plastik. Jadi kita kali 20 gitu. Ketemunya 75.000. Yang ini 450.000. Yang ini 425.000. Terus membeli 20 toples plastik. Berarti 27.000 dikali 20. Ketemunya 540.000. Yang ini jadi 570.000. Yang ini jadi 570.000. Oke. Terus kita jumlahkan semua, ya kan? Kita jumlahkan. Ketemunya yang di toko Asia habisnya 1.205.000. Kalau yang di toko Berkah 1.200.000. Yang di toko Cahaya 1.191.000. Nah, dari sini kita tahu yang paling murah siapa? Yang paling murah adalah toko Cahaya. Untuk pernyataan pertama menurut kalian benar atau salah? Kalau di sini kan pernyataannya toko Berkah merupakan toko termurah. Padahal setelah kita hitung, toko Cahaya lah yang paling murah. Berarti pernyataan pertama salah. Untuk pernyataan 2, 3, 4 bisa kalian coba sendiri ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.